Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Berikan berkat dan kesehatan untuk kakak-kakak sekolah minggu kami, dan juga lindungi teman-teman kami yang berada di rumah. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kali ini. Kami berdoa atas nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, siapa yang lagi senang hari ini? Ayo semuanya yang senang hari ini, yang bersuka cita, yang bahagia hari ini, semuanya kita memuji Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri. Satukan kita tanpa memandang di
semuanya, kita mau dengerin firman Tuhan. Dan sebelum dengerin firman Tuhan, kita mau angkat pujian. Semua nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Lebih sungguh lagi adik-adik nyanyikan pujian ini. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh adik-adik. sungguh aku cinta Yesus, Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus Sudah lebih dulu mencintai aku. Semuanya adik-adik sikap berdoa. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bersuka cita, dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang berbicara kepada kami dan ajar kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak yang taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Suatu hari, ada seorang raja yang akan mengadakan perhitungan dengan hambanya. Lalu, raja itu memanggil seorang hamba besar yang dulu pernah meminjam 10.000 talenta.
Sekarang, raja itu meminta kepada hamba besar agar 10.000 talenta itu dikembalikan ke raja. Karena hamba besar tidak punya 10.000 talenta, maka raja memerintahkan agar ia dan anak istrinya dijual. Kemudian, hamba besar itu memohon agar raja memberikan waktu kesempatan sekali lagi. Raja merasa kasihan kepada hamba besar, karena itu hutangnya dibebaskan dan tidak perlu membayar lagi. Lalu, hamba besar itu pun keluar dari istana raja dengan hati yang senang. Di perjalanan, tiba-tiba hamba besar itu bertemu dengan hamba kecil. Dulu, hamba kecil itu meminjam 100 dinar. Sekarang, hamba besar memintanya kembali. Hamba kecil tidak punya uang, lalu memohon agar diberikan kesempatan waktu sekali lagi. Tetapi, hamba besar itu menolak permohonannya dan memasukkan hamba kecil ke dalam penjara. Di sekitar itu, ada teman-temannya yang sedih karena melihat perbuatan jahat hamba besar. Teman-temannya memberitahukan kepada raja dan raja menjadi marah kepada hamba besar itu. Padahal, raja membebaskan hutang hamba besar, tetapi hamba besar tidak membebaskan hutang hamba kecil. Karena itu raja menghukum hamba besar. Ayat hafalan. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Kitab Lukas pasal 6 ayat 37. Oke adik-adik, tadi adik-adik udah lihat kan video yang kita tadi nonton. Nah, tadi kita udah lihat gimana seorang raja, ada seorang raja yang punya hamba. Kebetulan dia punya hamba dan hambanya ini punya utang sama rajanya sebesar 10.000 talenta. Nah, karena dia punya hutang, akhirnya rajanya tuh udah memutuskan untuk menghukum si hambanya ini. Tetapi hambanya ini memohon kepada si raja, kepada tuannya supaya tidak dihukum, ya, karena si hamba ini mau berusaha supaya dia bisa bayar hutangnya yang 10.000 talenta itu. Akhirnya sama tuannya, si hamba ini dibebaskan dari hukuman, ya. Si tuannya ini mau menunggu si hamba sampai hambanya ini melunasi hutang-hutangnya, ya kan. Tapi habis itu si hamba ini ketemu dengan temannya yang ternyata temannya ini juga punya hutang kepada si hamba ini, ya kan. Terus apa yang dilakukan si hamba ini? Apakah dia membiarkan supaya temannya ini bisa bayar hutang atau malah menghukum temannya? Ayo adik-adik ingat nggak? Nah iya betul, hamba ini malah menghukum temannya, ya, malah memasukkan temannya ini ke dalam penjara karena dia tidak bisa bayar hutang. Nah terus apa yang terjadi? Teman-temannya si hamba ini yang lain ngadu nih, kasih tahu sama tuannya. Akhirnya tuannya marahin si hamba yang tadi udah diampuni nih, padahal sama tuannya nggak dilepaskan dari hukuman, ya kan. Tapi karena tuannya tahu
si hamba ini tidak mengampuni temannya yang berhutang juga, akhirnya sama si tuannya ini, si hamba ini dihukum, ya, diserahkan kepada algojo-algojonya si tuannya, supaya sampai si hamba ini bisa membayar hutang, ya. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, ya, kalau Tuhan itu udah mengampuni kita loh, ya. Tuhan itu kalau kita memohon, kita minta ampun sama Tuhan, bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, aku hari ini melakukan dosa, aku hari ini melakukan kesalahan. Tuhan, aku minta ampun Tuhan, ya. Kalau kita memohon dengan sepenuh hati, kalau kita minta ampun sama Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan akan mengampuni, ya. Jadi Tuhan tuh pasti mengampuni kita, ya. Jadi kalau misalnya adik-adik punya temen yang melakukan kesalahan atau melakukan misalnya ngejahilin temen adik-adik gitu, teman adik-adik menjadi adik-adik juga harus mengampuni. Karena kenapa? Karena Tuhan juga sudah mengampuni adik-adik gitu, ya. Makanya kita harus, kalau misalnya kita melakukan dosa, ingat kita harus berdoa sama Tuhan, kita harus minta ampun, kita harus memohon sama Tuhan untuk mengampuni kita gitu, oke? Jadi diingat. Nah, dari film tadi kita bisa lihat raja ini menggambarkan Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kita, yang bahkan Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menghapuskan dosa-dosa manusia gitu. Sedangkan hambanya ini adalah kita, kakak dan adik-adik, ya. Kita orang berdosa, kita punya banyak dosa, tapi Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, ya, datang ke dunia, bahkan Tuhan Yesus pun mati di kayu salib untuk apa? Menebus semua dosa kita. Jadi kalau misalnya kita punya salah, kita melakukan kesalahan, kita berbuat dosa, kita harus minta ampun. Kita harus berdoa sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, ya, supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita semua. Oke, nah sekarang kakak mau kasih tahu super ayat minggu ini. Super ayatnya ada di Matius 6 ayat 12. Ya, Matius 6 ayat 12 bunyinya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, itu adalah bagian dari doa Bapa kami. Nah, jadi buat adik-adik di rumah, kakak punya challenge nih buat adik-adik, ya. Jadi, kakak mau adik-adik minta mama atau papanya nih videoin adik-adik lagi berdoa doa Bapa kami. Doa Bapa kami ada di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ya, adik-adik boleh baca, dihafalin, nanti minta mami atau papinya nih videoin, atau kalau punya sus, kalau mau minta susnya videoin juga boleh. Ya, nanti dikirim. Videonya boleh dikirim ke grup Abi, atau kalau kalian mama papanya mau upload ke Instagram juga boleh, ya. Oke, itu aja. Nah, yuk kita mau berdoa. Kita mau tutup mata, kita mau berdoa yuk. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami boleh belajar untuk mengerti bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan mengirimkan Tuhan Yesus untuk datang ke dunia dan disalib untuk mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan, kami juga mau berdoa, Tuhan, ampuni kami Tuhan atas semua dosa, kesalahan atau dosa-dosa yang kami lakukan hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan ampuni kesalahan kami. Tuhan juga pimpin supaya Tuhan pimpin, Tuhan tolong supaya kami bisa mengampuni teman-teman atau orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. This is the day